Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidun Fitria dari kelas 12 IPA 5 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang amitosis. Jadi, amitosis adalah reproduksi sel yang secara fungsional melakukan pembelahan diri tanpa perlu melalui mekanisme pembelahan sel. Pembelahan sel amitosis memiliki ciri khusus, yaitu pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Dari satu sel membelah menjadi dua sel. Di sebelah kanan saya ada gambar dari amitosis. Di situ ada kromosom, dinding sel, dan sitoplasma. Selanjutnya ada pembelahan biner. Pembelahan biner ini adalah bentuk reproduksi aseksual yang digunakan oleh semua organisme prokariotik dan beberapa organisme eukariotik seperti jamur, juga dengan memisahkan tubuh menjadi dua badan yang baru. Yang terakhir ada amoeba. Jadi amoeba adalah organisme kecil bersel tunggal yang hidup dalam kondisi lembab seperti di air tawar, air asin, tanah, dan di dalam hewan. Amoeba ini berkembang biak dengan cara aseksual, yaitu membelah diri. Mereka tidak membutuhkan materi genetik individu lainnya untuk bereproduksi. Sebelah kanan saya ada gambar contoh dari amoeba. Perkenalkan, nama saya Nur Hayudewi. Saya dari kelas 12 IPA 5 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pembelahan sel. Yang pertama ada interfase. Interfase adalah tahapan di mana sel anakan baru hasil pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahannya. Interfase memutuskan apakah sel akan memasuki tahapan mitosis selanjutnya atau tidak. Di interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Tahap ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Fase G1. Fase pertumbuhan dan perkembangan sel dengan kembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan yang digunakan untuk fase berikutnya. Fase berikutnya yaitu fase S, sintesis. Terjadinya replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga akan dihasilkan 2 salinan DNA. 3. Fase G2. Di sini replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar interfase. Sitoplasma. Sitoplasma adalah salah satu bagian dari sel di dalam tubuh. Nah, sentrosom. Di sini ada sentrosom, di sitoplasma ada sentrosom, nukleolus, sentriol, dan nukleus. Sentrosom adalah sepasang sentriol. Sedangkan sentriol adalah lengan-lengan kromosom. Nukleolus adalah struktur padat dan tegang di dalam nukleus yang mengandung ribosom. Sedangkan nukleus merupakan organel yang berisi kromosom untuk reproduksi sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan identik dengan sel induk terjadi pada sel eukariot. Pada sel somatik yang bersifat meristematik, mitosis suatu pembelahan sel melalui tahap-tahap. 1. Profase. Fase pembelahan paling lama dan paling banyak memerlukan energi. Kedua, metafase. Kedua kromatid dalam satu kromosom.
Ketiga, anafase, yaitu sentromer mulai berpisah dan bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Yang keempat, terakhir, adalah telofase, terbentuknya membran inti baru. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang tahapan mitosis. Yang pertama ada profase. Profase ini yaitu ciri-cirinya di profase yaitu benang-benang kromatin dalam inti sel mulai tergulung menjadi rapat, pendek, padat, dan menebal. Menebal menjadi kromosom. Kromosom sudah tampak mengganda dan tersusun dari sepasang kromatid kromatid saudara yang dihubungkan oleh sentromer. Selanjutnya yaitu ada fase metafase. Fase di mana kromatid bergerak menuju bagian tengah inti sel untuk membentuk lempeng metafase. Dan kromosom mulai tampak jelas, selaput inti menghilang, terbentuk benang-benang gelendong dan kromosom tersusun pada bidang pembelahan. Selanjutnya yaitu ada anafase. Fase di mana kromatid memisahkan diri dengan bagian sentromer untuk membentuk kromosom baru. Dan yang terakhir ada fase telofase. Pada tahap akhir ini, pembelahan sel mitosis, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Datangnya kromosom anakan di kutub spindle merupakan tanda dimulainya telofase. Pada tahap ini juga terjadi peristiwa kromosom berubah menjadi benang kromatin, membran inti dan nukleolus terbentuk kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sitokinesis. Sitokinesis adalah pembelahan sel secara fisik yang membagi sitoplasma sel induk menjadi dua sel anak. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan sitokinesis juga mulai terjadi. Di sini saya akan menjelaskan gambar mengenai sitokinesis. Di sini ada sentrosom. Sentrosom adalah organel sel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel. Sentrosom merupakan wilayah yang terdiri dari dua sentriol, sepasang sentriol yang terjadi ketika pembelahan sel, di mana nantinya tiap sentriol ini akan bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Dan di sini ada complete nuclear envelope atau amplop nuklir. Ini merupakan tempat membungkus inti, memisahkan isi dari sitoplasma. Dan di sini ada cincin kontraktil atau cincin filamen protein, yaitu terbentuknya di sekitar ekuator sel dapat di bawah membran plasma. Cincin kontraktil menyusut di ekuator sel, menarik membran plasma ke dalam dan membentuk alur pembelahan.
Dan di sini ada dekondensit kromosom, yaitu kondensasi kromosom. Proses berkumpulnya DNA dalam bentuk benang kromatin dan memadat sehingga terbentuk kromosom. Nama saya Fahri Musyafa dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang meiosis. Oke, meiosis adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang berproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sel sperma dan sel telur. Lalu di sini ada meiosis 1. Di meiosis 1 itu adalah pembelahan yang terjadi secara reduksi, di mana jumlah kromosom anak yang dihasilkan adalah setengah dari jumlah kromosom sel induk. Di meiosis 1 ini terdapat beberapa fase. Yang pertama adalah profase 1. Di profase 1 ini merupakan yang paling banyak, di mana ada 5, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, dan diploten, dan diakinesis. Leptoten adalah proses ketika benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom homolog. Zigoten terjadi ketika kromosom homolog saling berdekatan dan berpasangan. Pakiten terjadinya penggadaan atau replikasi kromosom. Terus ada diploten yaitu pindah silang dan tempat persilangan antara kedua lengan kromosom yang disebut kiasma. Terus ada yang terakhir itu ada diakinesis, yaitu ketika benang-benang gelondong atau spindel terbentuk. Di kiri ada gambarnya. Langsung kita masuk ke metafase 1, yaitu di mana kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator yang tersusun di atas lempeng metafase. Gambarnya ada di kirinya. Terus ada anafase 1, yaitu kromosom homolog saling memisahkan diri dan ditarik oleh benang-benang gelondong ke kutub yang berlawanan. Terus ada telofase 1. Telofase 1 adalah fase pembelahan sitoplasma organel dan membran seluler, sehingga akan menghasilkan 2 sel yang disebut sel anak. Terus kita masuk ke meiosis 2. Meiosis 2, pembelahan yang analog dengan mitosis, yaitu kromatid bersaudara yang berpisah sehingga menghasilkan 4 sel haploid. Terus ada tahap-tahap meiosis 2, yaitu yang pertama ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Meiosis 2, kita masuk ke tahap profase 2. Sebentar. Yaitu sentrosom yang terbelah menjadi 2 sentriol bergerak ke kutub sel yang berlawanan dan kromatid bergerak ke bidang pembelahan. Terus masuk ke metafase 2, yaitu pada tahap ini kromosom mulai tersusun rapih pada bidang ekuator. Terus anafase 2, yaitu benang spindel mulai menarik salinan kromosom berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Terus yang terakhir adalah telofase 2, yaitu pada tahap ini nukleus mulai terbentuk, membran inti mulai terlihat dan benang-benang spindel menghilang serta kembali terjadi proses sitokinesis. Di proses akhir ini akan ada 4 sel anak yang terbentuk. Saya Praditya Putra Waluyo dari kelas 12 IPA 5 akan membacakan materi tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses saat spermatozoa haploid berkembang dari sel germinal di tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai dengan pembelahan mitosis sel induk yang terletak dekat dengan membran basal tubulus. Sel-sel ini disebut sel induk spermatogonial. Pembelahan mitosis ini menghasilkan 2 jenis sel. Proses spermatogenesis. Spermatogenium merupakan tahapan pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogenium terbentuk dari 46 kromosom dan 2 N kromotid. Spermatosit primer merupakan sel yang mempunyai ukuran yang lebih besar dari sel spermagenik yang lainnya, dan spermatid yaitu sel yang jatuh dari kecil dan berinti vesikuler dan terletak di sentral. Spermatosit sekunder merupakan melosit dari spermatosit primer. Pada tahap ini pembelahan secara meiosis spermatosit sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan dikromotid. Spermatid merupakan meiosis dari spermatid sekunder. Pada tahap ini pembelahan secara meiosis yang kedua, spermatid terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromotid. Terus ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel ovum. Proses oogenesis, oogenia tumbuh dan membesar berbentuk
Oosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama. Meiosis menghasilkan dua sel oosit sekunder, sel lebih besar dan sel lebih kecil. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Dalam ovarium janin sudah terkandung sel pemula dan oogonium. Oogonium akan berkembang menjadi oosit primer saat bayi dilahirkan. Mulai meiosis oosit primer kemudian mengalami masa istirahat yang masa pubertas. Terus yang ketiga ada megasorogenesis. Terus yang ketiga ada mikroprogenesis. Mikroprogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan terjadi di dalam kepala. Di dalam kepala sari terdapat kentung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel serbuk dari mikrospora yang diploid. Adapun tahapan dari mikrospora yang diploid. Adapun tahapan membentuk mikroprogenesis secara lengkap adalah sebagai berikut. Sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid membelah meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu. Tahap mikrospora mengalami pembelahan kanosis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegatif dan inti generatif. Terus yang terakhir, inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Terus ada megaprogenesis. Megaprogenesis merupakan pembentukan gamet betina berlangsung di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat bakal biji yang mengandung sel megaspora. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.